Nanda ingin mengukur lebar sungai. Bisa nggak ya kalian bantu Nanda untuk mencari lebar sungai ini? Nah, sebelum kita cari tahu lebar sungainya, kita pelajari dulu yuk teorinya. Akan mempelajari mengenai kesebangunan. Kira-kira kesebangunan itu apa sih? Kita coba lihat gambar berikut ini ya. Coba kalian perhatikan segitiga-segitiga berikut ini. Ada segitiga ABC, ada segitiga DEF, dan ada segitiga GHI. Ketiga segitiga ini sebangun. Kenapa sebangun? Karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Apa tuh Kak sudut-sudut yang bersesuaian? Kalian lihat nih, sudut A sama dengan sudut D. Sama juga dengan sudut G, kan tandanya sama tuh ya. Lalu berikutnya kalian juga bisa lihat bahwa sudut B sama dengan sudut E, sama juga dengan sudut H, di mana tandanya juga sama. Lalu berikutnya sudut C sama dengan sudut F, sama dengan sudut I. Maka dikatakan bahwa ketiga segitiga ini sebangun karena besar sudutnya sama semua. Jadi segitiga sebangun itu besar sudutnya harus sama semua. Lalu berikutnya, pada sisi-sisi segitiga yang bersesuaian, itu panjang sisinya sebanding. Maksudnya gimana sih Kak bersesuaian? Maksudnya itu gini, coba kalian lihat sudut A. Sudut A panjang sisi depannya adalah 18. Depan sudut A 18. Depannya sudut D berapa? Kan sama tuh ya, A sama D. Depannya sudut D berapa? Iya bener 12. Ambil misalkan sembarang sudut lagi. B sama E. B sama E depannya 12 sama 8. Kalian bisa lihat nih, 18 dibagi dengan 12. Tadi yang depannya sudut A ya, 18 dibagi 12. Sama dengan 12/8. Dimana itu sama-sama berapa? Sama-sama 3/2. Seperti itu. Atau bisa juga kalian ngelihat nih depan sudutnya C. Depan sudutnya C 24. Depan sudutnya F 16. 24/16. Jadinya berapa? 3/2 juga ya. Sekarang coba kita pindah segitiga yuk. Kita coba lihat segitiga ABC sama segitiga GHI. Depan sudutnya A tadi masih 18. Depan sudutnya G adalah 9. 18 dibagi 9 jadinya 2. Ambil sembarang dua sudut yang lain. Sudut B sama sudut H. 12 dibagi dengan 6 juga 2 ya. Nah kalau kita lihat 24 dibagi 12 juga 2. Begitu ya teman-teman. Oke, jadi tadi kalian udah lihat contoh-contoh segitiga yang saling sebangun. Jadi sebenarnya definisi dua segitiga yang sebangun itu apa sih? Baik, definisi dua segitiga atau lebih kita katakan sebangun itu kalau memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Yang mengakibatkan, di syarat keduanya mengakibatkan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Maksudnya gimana sih Kak? Nih kita coba lihat lagi sekali lagi nih di sini. Jadi ada segitiga apa tuh? Ada segitiga ABC sama ada segitiga DEF. Kita lihat nih yang bersesuaian berarti misalkan BC dengan EF gitu ya. Dimana 18 bagi 9 jadinya 2. Lalu apa lagi? AC dengan DE. 12 dibagi dengan 6 juga jadinya 2. Seperti itu ya. Lalu ada apa lagi? AB dibagi dengan DF itu adalah 24/12. Jadinya 2. Nah itu maksudnya sebanding. Jadi kalau dibagi semuanya sama. Nggak mesti 2 gitu. Berapapun boleh. Nah lebih jelasnya coba kita lihat contoh soal berikut ini. Kita ingat lagi ya. Tadi kita itu mau ngapain di awal? Di awal kita mau membantu Nanda untuk mencari lebar sungai. Caranya gimana sih? Jadi di sini perlu diketahui dulu bahwa sungainya itu deras banget. Jadi si Nanda nggak bisa menyeberangi sungai. Nah di awal Nanda mencari patokan di seberang sungai. Dia mencari sampai akhirnya dia dapat ada satu buah batu di seberang sungai.
yang posisinya persis di tepi sungai. Batu tersebut dikasih nama batu A. Kemudian, persis di seberang batu A tersebut dikasih batu lagi oleh Nanda, dikasih nama batunya adalah batu B. Nah, yang mau kita cari kan lebar sungai nih. Lebar sungai itu sebenarnya adalah jarak dari A ke B. Seperti itu ya. Lalu berikutnya apa lagi nih yang harus Nanda lakukan? Yang harus Nanda lakukan setelah itu adalah dia mencari tongkat. Dia mencari tongkat sembarang. Nah, lalu tongkat itu ditancapkan di tanah. Ditancapkannya sembarang aja nih. Tancapkan di tanah. Nah, lalu kemudian setelah ditancapkan, si tongkat itu dikasih nama tongkat C, begitu ya. Dia mengukur jaraknya. Nanda mengukur jarak dari batu B ke C. Dari batu B ke C setelah dihitung ternyata jaraknya adalah 6 meter. Lalu apa nih yang harus dilakukan oleh si Nanda? Setelah itu Nanda berjalan. Nanda berjalan sampai posisi pandangan matanya dia dengan tongkat C dan dengan batu A itu berada dalam satu garis lurus. Seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya seperti itu. Lalu berikutnya si Nanda ngapain lagi nih? Nah, si Nanda berjalan tadi, tempat dia berdiri tadi, yang terakhir yang satu garis lurus tadi dikasih nama titik D ya. Tempat dia berdiri tadi, yang terakhir dikasih nama titik D. Kemudian si Nanda berjalan sejajar arah AB. Sejajar arah AB, jadi dia berjalan ke depan, begitu. Sampai gimana? Sampai pandangan matanya dia dengan tongkat C tadi, dengan batu B berada dalam satu garis lurus seperti kalian lihat pada gambar. Nah, dikasih nama titik terakhir tadi adalah titik E. Seperti itu ya. Lalu berikutnya si Nanda menghitung nih jarak dari titik D tempat tadi dia berdiri setelah berjalan menemukan tongkat C, ke berikutnya berjalan lagi ke menuju yang titik B tadi. Nah, dia berjalan dari titik D ke titik E, dihitung tuh jaraknya ternyata 4 meter. Nah, kemudian si Nanda menghitung juga jarak dari titik C, dari tongkat C ya, ke E, itu jaraknya adalah 3 meter. Nah, kira-kira gimana nih cara nyari lebar sungainya? Coba kita lihat yuk sekarang. Ya, jadi tadi sebenarnya kondisinya si Nanda itu seperti ini ya. Jadi di awal ada batu A, ada batu B, terus ada tadi tiang C tadi, terus ada posisi D sama posisi E. Nah, terus angka-angkanya gini ya, 6 meter, 3 meter, 4 meter, kita tahu kalau AB sama DE sejajar. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa segitiga ABC dan CED ini sebangun. Tahu dari mana sih, Kak? Nih, caranya gini. Ini misalkan ini saya kasih bentuk sudutnya seperti ini. Maka pasti di belakangnya begini juga. Intinya sama besar gitu. Kenapa? Karena berdasarkan apa yang sudah kita pelajari di SMP, sudut yang saling bertolak belakang itu pasti besarnya sama gitu ya. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Kalau misalkan di sini saya kasih titik nih. Nah, kalau ini saya panjangin ke bawah, terus ini saya panjangin seperti ini, maka pasti di sini kan titik lagi. Nah, ini titik, pasti nanti yang di atas ini nanti titik lagi nih. Karena kan bentuknya kan sama kan. Nah, seperti itu ya. Otomatis segitiga ABC sama segitiga DEC pasti sebangun ya, pasti sebangun. Di sini saya misalin aja nama sudutnya X, di sini saya misalin sudutnya X. Gimana sih, Kak, cara ngerjain kayak gini? Ini langsung aja ya. Misalkan di sini adalah panjang ininya Y gitu. Berarti tinggal ini bagi ini, Y dibagi dengan 4. Y dibagi dengan 4 sama dengan ini bagi ini. 6 bagi 3 gitu. Berarti Y per 4 sama dengan 2. Berarti Y-nya berapa? 8 ya. Jadi panjang sungainya berapa? 8 meter. Gimana? Jadi kalian udah paham belum mengenai kesebangunan? Jadi kesebangunan itu intinya seperti ini ya. Jadi syarat pertama adalah ketiga sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Nah, lalu berikutnya mengakibatkan apa? Sisi-sisi yang bersesuaian menjadi sebanding. Nah, biar kalian makin jago nih, kerjakan latihan soal setelah ini ya.